Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja kan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif, gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Aries atau Aries, kita mulai reading untuk kalian sebentar ya. Terima kasih alam semesta, Celtic Crossbred, untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini. Sejauh para penonton video ini menonton video ini. Terima kasih alam semesta. Oke. 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 Terima kasih alam semesta. Aries atau Aries. Kartu utama kamu, The Tower. Possible beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian sepertinya kalau emang sempat pacaran, sepertinya sekarang ini putus. Atau kalaupun belum pacaran, tapi sebelumnya dekat, PDKT gitu ya. Aku sepertinya melihat kan sekarang benar-benar tidak berhubungan atau tidak berkomunikasi gitu ya. Ada permasalahan besar di sini. Ada permasalahan besar yang menyebabkan hubungan kalian boom, kacau gitu ya. Beberapa permasalahan yang aku lihat ini sepertinya pertama, ada beberapa dari kalian yang ada keterkaitannya dengan pihak ketiga gitu ya, karena kita juga punya kartu obstacle dari sini adalah Five of Swords gitu ya, betrayal, pengkhianatan. Possible emang ada perselingkuhan di sini atau ada keterkaitan dengan pihak ketiga gitu ya. Yang kedua, sebelum aku lanjut ke yang kedua,
pihak ketiga itu nggak mesti terkait perselingkuhan atau ada yang perempuan atau pria lain gitu ya, tapi bisa aja misalnya orang tua tidak mendapat restu orang tua gitu ya. Terutama ayah di sini aku melihat kalau emang kamu resonate dengan tidak mendapat restu orang tua, pasti ayah yang tidak memberi restu, antara ayah kamu atau ayah dia gitu ya. Bisa orang tua, bisa selingkuh, bisa terlalu mendengar teman atau terlalu memihak ke teman dan lain-lain. Tapi ada keterlibatan dengan orang lain di sini gitu ya. Yang kedua, beberapa dari kalian kenapa pada akhirnya tidak berkomunikasi atau tidak berhubungan lagi dikarenakan ketika kamu menjalani hubungan percintaan dengan dia, aku melihat sebenarnya hubungan kalian tuh belum sekuat itu. Pondasinya tuh belum sekuat itu. Masih yang 50-50. Sayang sih, tapi gitu, tapi gini. Suka sih, tertarik sih, tapi gini, tapi gitu. Contoh, misal kamu udah pacaran sama dia, tapi sekarang kamu putus gitu ya. Ini dikarenakan pendekatan kalian itu belum terlalu lama. Dan kalaupun udah lama, tapi pondasi hubungan tuh belum kuat. Ibarat bangunan kan, kalau bangunan mau kokoh gitu ya, maka pondasi awalnya yang paling bawahnya itu harus kuat gitu kan. Nah, hubungan kalian pondasi paling bawahnya itu belum ada gitu, belum kuat gitu. Jadi gampang untuk putus, gampang untuk rusak gitu. Nah, pondasi hubungan ini bisa kepercayaan, mengenal background satu sama lain dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya aku melihat beberapa atau bahkan banyak dari kalian itu sepertinya memang pondasi hubungan belum kuat gitu ya, tapi belum kuat pondasi hubungannya tapi udah dijalankan. Nah, kalau tadi kan contohnya aku beri misal pacaran belum terlalu lama kenal tapi udah pacaran pada akhirnya putus. Nah, kalau misalnya kamu tidak pacaran, kamu masih PDKT, tapi perlakuannya udah seperti pacaran, perlakuannya tuh udah melibatkan perlakuan-perlakuan yang bukan sebagai sebatas teman aja. Misalnya PDKT nih, tapi udah kayak posesif, atau misalnya PDKT tapi udah say I love you, I miss you, honey, baby, darling, segala macam gitu ya. Tapi intinya apapun status kamu, tapi sepertinya ini terjadi karena memang pondasi hubungan belum kuat, tapi kalian udah menjalankan hubungan selainnya aspek percintaan. Nah, gitu ya. Perselingkuhan cukup kuat di sini karena aku melihat di antara kamu atau dia seperti ada yang player gitu ya, antara F-boy atau F-girl gitu ya, pasti ada yang player di sini gitu ya, suka tebar pesona ke sana sini, aku melihat seperti itu gitu ya. Karena sepertinya sebelum ini terjadi gitu ya, sebelum putus ini terjadi, aku melihat kalian berkomunikasi atau berhubungan tapi sewajarnya aja gitu, enggak yang berlebih, enggak yang intens banget, tapi kekurangan juga enggak sih, tapi ya enggak intens banget gitu ya. Tapi dengan kondisi yang hubungannya komunikasi enggak intens, aku melihat salah satu ada yang memaksakan untuk terlalu intens ke percintaan. Itulah kenapa yang satunya lagi gak nyaman, makanya hancur nih hubungan. Breakdown ini hubungan gitu ya. Nah, kalau kamu lihat Six of Pentacles, ini ada satu orang menebar pesona kedua orang gitu ya. Emang possible kental dengan perselingkuhan diri dengan kali ini gitu ya. Perselingkuhan atau F-boy, F-girl, playboy, playgirl gitu ya. Kalau misalnya dia lagi intens sama kamu, ya dia cuekin yang lain. Dan begitu sebaliknya, kalau dia lagi intens sama yang lain, ya kamu dicuekin gitu ya. Nah, aku melihat kedepannya possible dalam waktu dekat ini ya, dalam waktu dekat aku melihat possible rekonsiliasi bisa terjadi gitu ya, karena aku melihat kan lagi putus nih atau lagi nggak berkomunikasi, nggak berhubungan sama sekali. Dalam waktu dekat ke depan, waktu dekat itu relatif ya, bisa aja berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tapi intinya dalam waktu dekat ke depan aku melihat sepertinya rekonsiliasi bisa terjadi di antara kalian. Tapi ya, rekonsiliasi bisa terjadi di mana kalian akan memulai kembali. Karena memang perasaannya ada gitu. Tapi baik lagi, kalau misalnya kamu menjalankan hubungan dengan seseorang yang player, atau dengan seseorang yang sebenarnya belum benar-benar yakin gitu. Page of Cups ini berbicara tentang perasaannya ada tapi belum benar-benar yakin, belum benar-benar stabil, belum benar-benar kuat gitu ya. Kalau misalnya kondisi perasaan yang belum benar-benar stabil ini tetap terjadi sampai ke depannya, pada akhirnya walaupun rekonsiliasi ada, tapi ya start aja. Tapi pada akhirnya kecewa bisa terjadi lagi gitu ya. Kekecewaan, kesedihan, galau, bahkan menyesal, itu
possible bisa terjadi lagi gitu. Dikarenakan ya pondasi hubungannya aja belum kuat gitu ya, antara tadi perasaannya belum sekuat itu, belum terlalu mengenal satu sama lainnya, ada perselingkuhan di sini, ada pihak ketiga, situasinya rumit, segala macam, restu orang tua nggak dapet gitu-gitu, pada akhirnya rekonsiliasi pun jadi susah gitu. Nah, tadi aku bilang terlalu cepat dalam berhubungan. Kita punya kartu sarannya itu Six of Wands. Six of Wands itu berbicara terkait keperlahanan, perlahan tapi pasti gitu. Ini adalah saran untuk kamu Pisces. Jadi kok Pisces sih, Aries gitu. Jadi pasti mungkin kamu berhadapan dengan Pisces gitu ya, Aries ya. Untuk beberapa dari kalian sepertinya berhadapan dengan Pisces gitu. Nah, Aries. Jadi emang saran untuk kamu adalah perlahan tapi pasti, go slow gitu ya. Perlahan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting pasti, yang penting progress dan outcome-nya pasti gitu. Karena kalau misalnya saran ini bisa kamu terapkan, possible outcome ke depan, final outcome, aku bisa melihat ada perkembangan. Dan ini transformasi, ini bukan kartu negatif, ini kartu yang sangat positif gitu ya. Aku melihat perkembangan ini bisa terjadi. Kamu lihat sama-sama ada orang yang naik kuda gitu ya, sama-sama orang yang naik kuda gitu ya, sama-sama mengarah ke kanan. Tapi ini kiri karena kameraku mirroring gitu ya. Nah, sama-sama naik kuda, sama-sama ke kanan. Kanan itu representasi dari masa depan. Artinya memang ada progres yang bisa terjadi kalau memang perlahan gitu ya. Kalau kalian tidak memburu-burukan hubungan gitu. Kenapa harus perlahan? Karena perkembangan hubungan tidak akan terjadi dalam waktu cepat. Tidak akan mudah gitu. Situasi tidak akan situasinya rumit gitu ya. Baik lagi pondasi hubungan belum kuat, pasti ada playgirl atau playboy di sini, f-girl, f-boy, lalu ada restu orang tua, possible apapun permasalahan kalian secara spesifik, tapi aku bisa melihat hubungan kalian sekarang ini situasinya rumit banget. Apapun yang menjadi permasalahan itu rumit banget gitu. Dan karena permasalahan rumit, makanya nggak bisa diburu-burukan gitu. Nah, sebenarnya kalian itu bisa banget Aries, bisa banget untuk tenang, bisa banget untuk kalem gitu, bisa banget untuk benar-benar stay calm gitu. Kalian punya kemampuan untuk itu. Kalian punya kemampuan untuk sabar, untuk kontrol diri. Tapi permasalahannya apakah kalian, apakah kamu, apakah dia mau untuk berusaha kalem, mau berusaha sabar. Karena kalau misalnya kalian bisa sabar, tapi kalian tidak mau mengaplikasikan kebiasaan kalian atau kemampuan kalian, pada akhirnya ya, ini Five of Cups. Kalau emang kalian tidak perlahan, kalau kalian tidak menyelesaikan isu ini dulu gitu. Intinya adalah selesaikan dulu isu ini, apapun itu. Selesaikan dulu. Dari sana perlahan-perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti hubungan bisa berkembang gitu ya. Nah, aku melihat sebenarnya kalian masih mempunyai harapan bahwa kan sekarang hubungan lagi down gitu ya. Hubungan lagi berada di kondisi yang kurang baik, yang di bawah, ibarat roda itu sekarang lagi di bawah. Aku melihat kalian tuh sebenarnya menginginkan agar hubungan tuh bisa naik lagi gitu. Aku melihat kalian tuh menginginkan kesempatan kedua, pertimbangan. Ayolah kita coba lagi. Aku merasakan energi seperti itu gitu ya, untuk beberapa dari kalian menginginkan terjadinya hubungan kembali gitu ya. Dan ini bisa terjadi. Kita punya rekonsiliasi di sini, memulai kembali. Cuman ya tadi, kalau misalnya permasalahannya belum selesai, dianya belum pasti ke kamu atau kamunya belum pasti ke dia, ya pada akhirnya outcome-nya ya kekecewaan ini gitu. Makanya untuk bisa membangun kesetiaan ini, untuk bisa membangun kepercayaan ini, untuk bisa benar-benar settle kepada satu orang, kalau ini terkaitan dengan perselingkuhan atau F-girl, F-boy gitu ya, itu kan perlu waktu, gak bisa diburu-burukan gitu. So trust the process gitu, trust the process really gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, kalau emang kamu resonate dengan perselingkuhan atau F-girl, F-boy, possible kamu disuruh move on aja, karena Six of Wands juga kartu move on gitu ya. Baik lagi, ini general reading. Banyak sekali skenario yang aku tarik di sini gitu ya. Ambil apa yang resonate, sisanya kesampingkan gitu ya. So, aku bakal tarik satu kartu lagi sebagai tambahan untuk saran gitu ya. We'll see. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Six of Wands ini. Satu kartu teratas. Terima kasih alam semesta.
vulnerability. Terima kasih, alam semesta. Listen to your vulnerable feelings as they contain wisdom and inspiration. And then pray for strength to focus on your priorities no matter what, gitu. Listen to your heart, listen to your feelings. Baik lagi aku bilang, sesuaikan dengan kondisi kamu. Kamu udah tahu jawabannya, kamu tahu kamu harus bertahan atau move on, gitu. Kamu tahu kamu harus bagaimana, gitu. Tanya pada diri kamu sendiri, dengarkan suara hati kamu, dengarkan feeling kamu, dengarkan intuisi kamu, gitu ya. Gimana cara mendengar intuisi kamu? Gimana cara mendengar perasaan kamu, feeling kamu? Tenangkan dulu hati dan pikiran kamu. Kalau misalnya kamu nggak tenang, yang berbicara bukan intuisi kamu, yang berbicara bukan semesta, tapi yang berbicara adalah ego, iblis lah ibaratnya gitu. Jadi make sure untuk selalu stay calm gitu ya, jangan pernah mengambil keputusan apapun atau berucap apapun di saat kamu masih unstable. Jangan sampai apapun yang kamu ucapkan atau kamu lakukan di saat kamu masih unstable, malah akan kamu sesali ke depannya. Diam dulu aja kalau kamu masih tidak stabil gitu, daripada kamu bicara sana sini tapi pada akhirnya memperparah, lalu kamu akan menyesali keputusan kamu atau tindakan kamu gitu ya. Fokus ke hal-hal lain. Aries. Aku mau ngomong Pisces lagi loh. Jadi pasti beberapa dari kalian ngomong berhadapan dengan Pisces gitu ya. Coba fokus ke hal-hal lain. Misalnya kamu lagi bermasalah sama dia, kamu nggak bisa melakukan apapun terhadap dia atau hubungan kalian, maka fokuslah kepada hal-hal lain. Misalnya pekerjaan, atau misalnya diri kamu sendiri, atau hobi, studi, dan lain-lain gitu ya. Jangan terpaku pada percintaan, karena karena hidup tidak hanya terkait percintaan. Hidup itu luas, masih banyak yang perlu kamu perhatikan gitu ya. So, untuk selanjutnya, aku akan menarikkan informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada informasi-informasi seperti zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aries, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari dia, atau pihak-pihak terkait. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Bisa aja tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah menikah, ulang tahun baik dari kamu atau dia atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada. Apalagi tanggal putus kalau kamu emang udah putus gitu ya. Pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain. Ada juga inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua gitu, atau nama pihak-pihak terkait. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu, maka nggak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, ini general reading, sisanya kesampingkan, ambil pembelajaran atau hikmahnya gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aries, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke, ada yang jatuh nih. Oke, terima kasih alam semesta. Agustus, September, aku mendengar Oktober, Mei 12. Jadi gini, aku dapat message hubungan kalian tuh sebelum mencapai the tower moment ini, sebelum yang sekarang benar-benar lagi tidak komunikasi atau tidak berhubungan atau putus gitu ya, kemunduran hubungan ini terjadi secara perlahan. Misal di bulan ini baik-baik aja, bulan depan mulai nggak baik, 2 bulan lagi benar-benar boom gitu, atau hari ini oke, besoknya mulai mundur, besok lagi benar-benar meledak gitu. Aku melihat seperti itu gitu ya. Ada juga G, April, Agustus, Gemini atau Gemini, 24, V, April, E, 16, 1, Scorpio, 10, F, Cancer, Januari, 5, P,
Capricorn, Leo, Juli, O, Desember, Capricorn, September, April, Virgo, Y, Juli, G, L, A. Aku dapat channel message gitu ya, antara kamu atau dia ada yang bilang kayak gini. Gila loh. Aku dapat channel message seperti itu gitu ya. November 22, Gemini atau Gemini, Juli, Pisces atau Pisces, Juni, H, Agustus, Y, Desember, dan kita masih ada satu lagi, Maret, dan terakhir Desember, gitu ya. So, Aries, Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Ini 21 menit atau 27 menit? 21. Oke, Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini dan juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.